Tahun 2008, suara tembakan membelah langit di perbatasan Thailand dan Kamboja. Mortir ditembakkan, senapan otomatis menggema. Tapi ini bukan invasi besar-besaran. Ini bukan perang dunia. Ini adalah perang kecil di Asia Tenggara yang hampir dilupakan dunia. Sengketa wilayah antara Thailand dan Kamboja sering tak masuk radar berita internasional. Tapi konflik ini nyata, menewaskan tentara, melukai warga sipil, dan memaksa ribuan orang mengungsi dari desa-desa perbatasan. Dan semua itu dimulai dari satu bangunan kuno, Kuil Preah Vihear, sebuah bangunan keagamaan berusia lebih dari 1000 tahun yang berdiri di tebing tinggi, megah, sekaligus mematikan. Kuil ini menjadi pusat konflik bukan karena nilai spiritualnya, tapi karena lokasinya. Kuil ini berdiri di perbatasan antara Thailand dan Kamboja, dan tak satu pun dari dua negara itu rela mengalah soal siapa yang berhak memilikinya. Di balik konflik ini, tersimpan sejarah panjang pengaruh kolonial, manipulasi peta, dan nasionalisme yang dibentuk sejak anak-anak. Dari pelajaran sejarah di sekolah, hingga narasi media dan militer. Pertanyaannya sederhana. Kenapa dua negara yang tergabung dalam ASEAN, yang sama-sama mengaku cinta damai, bisa sampai berperang hanya karena satu kuil? Dalam 15 menit ke depan, kita akan membongkar fakta-fakta yang sering diabaikan, sejarah yang dimanipulasi, dan kebenaran di balik konflik berdarah Thailand dan Kamboja. Ini bukan hanya soal tanah. Ini soal identitas, soal nasionalisme, dan soal masa depan Asia Tenggara. Untuk memahami konflik ini, kita harus mundur ke abad ke-19. Saat itu, wilayah Asia Tenggara bukan seperti sekarang. Kamboja adalah bagian dari protektorat Prancis, sementara Thailand, yang dulu disebut Siam, adalah kerajaan merdeka, satu-satunya negara Asia Tenggara yang tak pernah dijajah secara langsung. Tahun 1904, Prancis dan Siam menandatangani perjanjian batas. Tapi seperti banyak perjanjian kolonial, perjanjian ini tak jelas. Prancis menggunakan peta mereka sendiri. Peta yang kemudian menjadi sumber masalah. Kuil Preah Vihear, yang secara geografis lebih mudah diakses dari Thailand, dimasukkan ke wilayah Kamboja dalam peta kolonial versi Prancis. Padahal, dalam perjanjian lisan, batas negara adalah punggung gunung. Dan kuil itu berdiri di sisi Thailand dari punggung gunung. Peta kolonial itu diserahkan ke pemerintah Siam saat itu, tapi tidak pernah secara resmi disetujui. Meski begitu, kuil tetap dibiarkan berada di bawah kontrol Prancis. Kenapa? Karena saat itu, Prancis lebih kuat. Siam memilih menghindari konfrontasi militer. Tapi ketika Prancis mundur dan Kamboja merdeka pada 1953, situasi berubah. Thailand mulai mempertanyakan legitimasi peta kolonial itu. Dan inilah titik awal dari konflik yang akan terus membara selama puluhan tahun. Konflik ini mencapai titik panas pertama kali pada tahun 1959. Thailand mengirim pasukan untuk menempati kuil Preah Vihear. Kamboja, yang merasa wilayahnya dilanggar, membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional, ICJ, pada 1961. Tahun 1962, ICJ mengeluarkan keputusan. Preah Vihear secara sah adalah milik Kamboja. Keputusan ini bukan tanpa kontroversi. Dasarnya, peta buatan kolonial Prancis yang menunjukkan kuil berada di wilayah Kamboja, dan fakta bahwa Thailand selama bertahun-tahun tak pernah secara resmi memprotesnya. Putusan ICJ ini memicu kemarahan besar di Thailand. Protes nasional terjadi di Bangkok. Bendera Kamboja dibakar. Mahasiswa turun ke jalan. Tapi pemerintah Thailand saat itu memilih tunduk pada keputusan ICJ, setidaknya secara formal. Namun, yang tidak diputuskan oleh ICJ adalah wilayah di sekitar kuil. Disinilah abu masih membara. Karena akses ke kuil melewati wilayah yang oleh Thailand dianggap milik mereka. Jadi meskipun kuil diberikan ke Kamboja, jalan menuju ke sana, dan tanah di sekitarnya, tetap jadi sengketa. Inilah celah yang terus dimanfaatkan. Thailand mengklaim wilayah sekitar sebagai bagian dari provinsi mereka, sementara Kamboja menganggap itu bagian dari warisan sejarah mereka. Dan selama bertahun-tahun, kedua negara saling membangun infrastruktur militer, pos penjagaan,
bahkan mempersenjatai penduduk lokal. Sebuah konflik yang pada dasarnya adalah warisan kolonial, tapi dibungkus ulang dengan rasa nasionalisme modern. Kuil Preah Vihear bukanlah kuil biasa. Kuil ini dibangun pada abad ke-11 oleh Kerajaan Khmer, ketika wilayah kekuasaannya mencakup sebagian besar Asia Tenggara. Lokasinya strategis, berdiri kokoh di puncak Gunung Dangrek, dengan pemandangan luas ke arah dataran Thailand. Bagi Kamboja, kuil ini adalah simbol kejayaan masa lalu, bukti kejayaan peradaban Khmer, kebanggaan nasional. Tapi bagi Thailand, Preah Vihear juga bagian dari sejarah budaya mereka. Bahasa Sanskerta dan arsitekturnya menunjukkan pengaruh yang luas, bahkan hingga ke daratan Thailand saat ini. Ketika ICJ memberikan kuil ini kepada Kamboja, banyak warga Thailand yang merasa sejarah mereka dirampas. Perasaan ini ditanamkan terus-menerus. Di sekolah, di media, bahkan dalam pidato-pidato politik. Preah Vihear jadi lebih dari sekadar situs sejarah. Ia berubah menjadi alat propaganda nasionalis. Dan disinilah konflik mulai berubah bentuk. Bukan lagi soal batu tua, tapi soal kedaulatan, harga diri, dan emosi rakyat. Keputusan ICJ tahun 1962 menjadi salah satu momen paling menentukan dalam konflik ini. Dengan 9 suara melawan 3, Mahkamah menyatakan kuil Preah Vihear berada di wilayah Kamboja. Thailand menelan pil pahit. Mereka menarik pasukan, tapi tidak dengan hati. Di permukaan, konflik mereda. Tapi di bawahnya, bibit-bibit ketegangan tetap tumbuh. Ada satu celah besar dalam keputusan ICJ. Mahkamah hanya memutuskan soal lokasi kuil, bukan tanah di sekitarnya. Dan inilah yang kemudian menjadi zona abu-abu, zona yang diklaim kedua negara sebagai wilayah sah mereka. Thailand menempatkan militer di sisi tebing. Kamboja membangun jalan ke arah kuil. Keduanya saling menuduh melanggar batas. Satu provokasi kecil saja bisa memicu baku tembak. Dan itu benar-benar terjadi puluhan tahun kemudian. Setelah tahun 1962, nasionalisme Thailand makin menguat. Media menyuarakan bahwa negara mereka dicurangi. Tokoh-tokoh militer, politisi, hingga guru sekolah mengangkat isu ini sebagai luka nasional. Di tahun 1970-an dan 1980-an, Thailand dilanda instabilitas politik. Tapi satu hal tetap bertahan, narasi bahwa Preah Vihear milik Thailand. Film dokumenter, buku sejarah, dan pidato pemerintah semua mengarah ke satu suara. Kita harus merebut kembali apa yang menjadi milik kita. Pada saat yang sama, militer Thailand secara aktif membangun pos di sekitar perbatasan. Mereka mendirikan kamp, memperkuat pengawasan, dan secara diam-diam mempersenjatai area perbatasan. Kamboja, yang saat itu sibuk menghadapi kekacauan internal seperti kekuasaan Khmer Merah dan Perang Saudara, tak banyak yang bisa berbuat. Tapi begitu mereka stabil kembali di awal tahun 2000-an, situasi berubah drastis. Di Kamboja, dekade 1970 sampai 1990 adalah masa kelam. Khmer Merah berkuasa, membantai lebih dari 1,5 juta rakyatnya sendiri. Negara porak-poranda, perbatasan terbengkalai. Thailand mengambil keuntungan dari kekosongan ini. Mereka menempatkan militer lebih dalam ke zona abu-abu. Di masa ini, banyak penduduk desa Kamboja diusir secara tak resmi dari wilayah sengketa. Namun setelah Khmer Merah tumbang dan pemerintah baru terbentuk, Kamboja mulai membangun kembali institusinya. Dan salah satu agenda utamanya, memperkuat klaim atas wilayah Preah Vihear. Tahun 2000-an awal, Perdana Menteri Hun Sen mulai mempromosikan Preah Vihear sebagai simbol kebangkitan nasional. Ia mengajukan kuil itu ke UNESCO sebagai situs warisan dunia. Dan disinilah konflik kembali meledak. Di tahun 2008, UNESCO resmi menetapkan kuil Preah Vihear sebagai situs warisan dunia. Kamboja merayakan besar-besaran. Tapi di Thailand, keputusan itu dianggap penghinaan. Demonstrasi meledak. Partai politik oposisi Thailand menggunakan isu ini untuk menyerang pemerintah. Mereka menuduh pemerintah menjual tanah air. Tak lama kemudian, tentara Thailand dikerahkan ke perbatasan.
Kamboja merespon dengan hal yang sama. Dan akhirnya, tembakan pertama terdengar. 2 tentara tewas. Beberapa bangunan di sekitar kuil rusak. Ribuan warga sipil mengungsi ke wilayah aman. Selama bertahun-tahun, baku tembak menjadi kejadian rutin. Gencatan senjata sering disepakati, tapi sama seringnya dilanggar. Pada tahun 2011 jadi puncak konflik bersenjata. Dalam 4 hari pertempuran, lebih dari 10 tentara dari kedua pihak tewas. Ratusan bangunan rusak, termasuk bagian dari kuil itu sendiri. Mortir, artileri, bahkan roket digunakan di wilayah yang dihuni penduduk sipil. Media dari kedua negara saling menyalahkan. Thailand menyebut Kamboja provokator. Kamboja menyebut Thailand penjajah. Kondisi warga sangat mengenaskan. Ribuan keluarga mengungsi tanpa tahu kapan bisa pulang. Sekolah ditutup. Ladang-ladang terbengkalai. Dan semua ini terjadi sementara para pemimpin politik justru saling mengeraskan suara mereka di podium. Konflik ini tak hanya terjadi di lapangan, tapi juga di ruang informasi. Media Thailand menggambarkan Kamboja sebagai pencuri sejarah. Media Kamboja menyebut Thailand sebagai penjajah. Di sosial media, hoaks menyebar cepat. Foto-foto lama diklaim sebagai korban terbaru. Anak-anak di kedua negara diajarkan versi sejarah yang berbeda total. Di buku pelajaran Thailand, Preah Vihear adalah bagian dari provinsi Sisaket. Di Kamboja, itu bagian suci yang direbut oleh Siam. Masyarakat terpolarisasi. Bahkan ketika konflik mereda, luka emosional tetap membekas. Dan propaganda terus dijadikan alat politik di dalam negeri masing-masing. Sebagai sesama anggota ASEAN, Thailand dan Kamboja seharusnya menyelesaikan masalah ini lewat diplomasi. Tapi kenyataannya, ASEAN kesulitan menengahi. PBB sempat turun tangan dan mendesak gencatan senjata. Bahkan, ICJ kembali diminta meninjau ulang batas wilayah kuil pada tahun 2011. Tapi seperti sebelumnya, putusan hukum internasional tidak serta-merta menyelesaikan konflik di lapangan. Diplomasi hanya berjalan jika kedua pihak rela mengalah. Tapi dalam kasus ini, tak satu pun ingin dianggap lemah di hadapan rakyatnya sendiri. Di balik konflik ini, ada faktor lain yang jarang dibahas, yaitu ekonomi dan geopolitik. Daerah sekitar Preah Vihear bukan hanya situs sejarah. Ia berada di wilayah kaya sumber daya, termasuk tambang dan potensi pariwisata. Jalan strategis yang dibangun di wilayah sengketa menghubungkan jaringan logistik penting di kedua negara. Tak heran, militer Thailand dan Kamboja sama-sama menolak mundur dari zona itu. Selain itu, kedekatan Kamboja dengan Tiongkok dan Thailand dengan Amerika juga membuat konflik ini lebih rumit. Kekuatan besar dunia punya kepentingan masing-masing di Asia Tenggara. Dan konflik perbatasan ini bisa menjadi pion dalam permainan yang lebih besar. Di Thailand dan Kamboja, anak-anak tumbuh dengan narasi sejarah versi negaranya masing-masing. Di Thailand, siswa diajarkan bahwa Preah Vihear dicuri oleh kolonial Prancis dan Kamboja. Di Kamboja, kuil itu adalah lambang kekuatan Khmer yang selalu terancam oleh negara tetangga. Propaganda ini menanamkan rasa benci sejak dini. Padahal generasi muda inilah yang seharusnya menjadi jembatan perdamaian. Dan saat konflik kembali memanas, anak-anak itu kini menjadi tentara, komentator media sosial, bahkan politisi. Mereka membawa luka lama yang diwariskan, bukan disembuhkan. Meski konflik memanas, usaha damai terus dilakukan. Pada tahun 2013, ICJ kembali mengeluarkan keputusan yang memperjelas wilayah sekitar kuil. Putusan itu memperkuat posisi Kamboja, namun menyerukan gencatan senjata dan kerjasama. ASEAN mulai lebih aktif mengawasi. Pengamat internasional dikirim. Program pendidikan damai diperkenalkan. Tapi semua ini masih rapuh. Perubahan kekuasaan politik di salah satu negara saja bisa menyulut kembali bara yang hampir padam. Konflik Thailand-Kamboja bukan hanya tentang kuil tua atau peta kolonial. Ini soal bagaimana sejarah ditulis, disebarkan, dan digunakan. Soal bagaimana nasionalisme bisa membakar, bukan menyatukan. Kini,
Tembakan yang sudah lama berhenti mulai terdengar lagi. Konflik belum benar-benar usai. Selama kedua negara masih mengajarkan narasi yang saling bertentangan, damai akan selalu bersifat sementara.